Ketika matahari menghilang, kegelapan menyebar seperti selimut di atas hamparan beku. Angin bertiup kencang melintasi padang rumput yang beku, dan lautan yang berubah menjadi gurun putih pun terdiam. Darah menodai salju putih, sebuah pengingat yang kuat bahwa di kerajaan es ini, perjuangan untuk hidup tak pernah berhenti. Dunia sedang memasuki musim dingin, segalanya siap untuk salah satu babak paling menakjubkan dalam kehidupan liar. Di wilayah terpencil ini, dekat dengan tepian planet, dingin bukan sekadar kondisi, itu adalah hukum. Suhu dapat turun di bawah minus 60 derajat, dan sinar matahari dapat tidak ada selama berbulan-bulan. Tidak ada ruang untuk kesalahan di sini. Cuaca adalah musuh terbesar dan pada saat yang sama, hakim utama kehidupan. Kehidupan beradaptasi atau menghilang. Setiap hari adalah ujian. Setiap fajar menandai perjuangan baru untuk bertahan hidup. Tidak ada yang sederhana. Medannya tidak bersahabat, badai tak henti-hentinya, dan sumber daya langka. Namun, di sudut yang terlupakan ini, alam terus melanjutkan perjalanannya dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Migrasi, pengungsian, dan konflik, semuanya terjadi di bawah langit yang pucat dan di daratan beku yang luasnya lebih dari 14 juta kilometer persegi. Benua tanpa populasi permanen yang 98% permukaannya tertutup es. Di kedalaman lautan atau di hamparan es, makhluk-makhluk yang diam melawan, bersembunyi, berburu, melarikan diri, beradaptasi. Di sini, di mana musim dingin bukan sekadar musim tetapi penguasa mutlak, setiap bentuk kehidupan menunjukkan kekuatan purbanya. Selamat datang di Antartika liar, tempat bertahan hidup adalah pertarungan terus-menerus dan hawa dingin menguasai dunia yang tak tersentuh dan brutal. Di bawah permukaan air, ada sosok yang mengagumkan bergerak dengan presisi. Sosok itu adalah paus pembunuh yang agung, yang panjangnya bisa mencapai lebih dari 8 meter dan beratnya lebih dari 5 ton. Ia adalah predator paling efisien di Samudra Selatan. Dia tidak sendirian. Dia bagian dari sebuah kelompok. Kawanan yang jumlahnya bisa mencapai 40 orang. Kelompok-kelompok ini mengikuti struktur matrilineal perempuan dewasa, terutama yang tertua yang membuat keputusan paling penting. Ini bukan pertemuan biasa, tetapi unit sosial yang kuat, dibangun di atas fondasi ikatan kekeluargaan, kerjasama yang berkelanjutan, dan pembelajaran bersama yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sejak pertama hidupnya, anak paus Orca mulai mengenali suara unik induknya dan membedakannya di antara puluhan suara bawah air. Dia selalu berenang di sisinya, menyelaraskan irama tubuhnya dengan tubuhnya, belajar bergerak, bernapas, dan hadir. Sedikit demi sedikit, ia juga mulai mengidentifikasi klik yang digunakan orang dewasa untuk berkomunikasi, sambil mengamati dengan cermat bagaimana mereka menanggapi panggilan sang matriark. Kadang-kadang, di tengah-tengah kelompok, anak-anak hanya mendengarkan dengan diam. Di waktu lain, mereka mencoba menirukan suara-suara, menciptakan celoteh di bawah air yang memancing respons lembut dan penuh kasih sayang dari saudara-saudara mereka. Dunia mereka terbentuk di sekitar bahasa umum itu. Mereka belajar, sedikit demi sedikit, apa artinya menjadi bagian dari suatu komunitas. Ini adalah cara hidup yang dibentuk oleh kecerdasan, ingatan kolektif, dan kapasitas adaptasi, diasah selama ribuan tahun di kedalaman lautan. Setiap gerakannya tepat, seolah mengikuti koreografi yang tak terlihat. Pergerakan kelompoknya, cara berkomunikasi dengan denyut dan klik, serta kemampuan mereka untuk membuat keputusan kolektif menjadikan Orca sebagai ahli strategi laut sejati. Berburu bukanlah suatu tindakan individu, tetapi suatu pertunjukan teknik, disiplin, dan kerja sama tim. Kadang-kadang mangsanya adalah anjing laut yang lengah dan sedang beristirahat di atas bongkahan es. Kawanan itu mengelilingi balok es, menyingkronkan gerakan mereka dan menyebabkan serangkaian gelombang yang menyebabkannya terbalik. Anjing laut itu ketakutan dan tidak bisa melarikan diri, jatuh ke dalam air, hasilnya sudah pasti dan tidak dapat dihindari. Dari kejauhan, anak-anak paus Orca menonton dengan diam. Mereka tetap dekat dengan paus betina yang lebih berpengalaman.
yang tidak secara langsung berpartisipasi dalam serangan, tetapi melindungi anak-anak paus. Terkadang induknya mengeluarkan suara singkat seolah memberi isyarat perhatian. Itu adalah pelajaran yang hening. Anak-anak menyaksikan es mencair, mangsa jatuh, dan bagaimana setiap gerakan memiliki tujuan. Mereka tidak langsung menyerang, mereka belum siap. Namun mata mereka belajar, mengingat, meniru. Pada saat itu, pengetahuan leluhur tentang berburu ditularkan tanpa kata-kata. Namun, ada perburuan yang membutuhkan lebih banyak kelicikan. Terkadang targetnya bukan hanya anjing laut yang sedang tidur, tetapi seekor anak anjing yang dilindungi oleh perisai induknya yang kuat, seekor paus balin selatan. Mangsanya bukanlah makanan langsung, tetapi anaknya. Dalam salah satu taktik paling mengejutkan di dunia hewan, orca menjadi ahli strategi yang kejam. Mereka mengidentifikasi induk dan anaknya dan memulai pengepungan. Mereka tidak langsung menyerang. Sebaliknya, mereka bergantian menguntitnya, berenang berputar-putar, memotong jalur pelarian dan memaksanya mengeluarkan energi. Tujuannya adalah memisahkan anak sapi dari induknya. Ketika mereka berhasil, kelompok itu bertindak cepat, sementara beberapa orang menjaga agar induknya tetap sibuk, yang lain berdiri di antara induk dan anak-anaknya, membuat mereka semakin menjauh. Adegan itu dapat berlangsung selama berjam-jam. Pada akhirnya, jika strategi itu berhasil, anak sapi itu akan terisolasi dan rentan. Laut pun berubah menjadi merah. Ini bukan kekejaman, ini adalah upaya bertahan hidup. Dan setiap anggota kelompok menerima bagiannya, seolah-olah dalam ritual yang diatur dengan sempurna. Terkadang, targetnya berada jauh di dalam laut. Orca yang menghuni perairan selatan ini sangat memahami hal ini. Mereka telah mengembangkan kegemaran khusus terhadap ikan bergigi hitam, ikan yang dapat tumbuh hingga sepanjang 2 meter. Dan hidup lebih dari 700 meter di bawah permukaan, di mana tekanan dan suhu dingin ekstrim mematikan bagi sebagian besar spesies. Mencapai kedalaman yang gelap dan dingin ini membutuhkan kapasitas paru-paru yang luar biasa. Namun, paus orca ini berhasil melakukannya. Mereka menyelam seperti proyektil yang senyap, menahan napas selama lebih dari 15 menit. Selama perendaman, detak jantung mereka turun drastis, sebuah adaptasi yang memungkinkan mereka menahan tekanan yang sangat tinggi dan menghemat oksigen. Mereka meraih mangsanya dalam keheningan kedalaman laut, lalu muncul dengan mangsanya di antara gigi mereka, namun mereka tidak langsung makan. Mereka berenang ke lapisan yang paling dangkal, dekat es tipis, tempat anak-anak menunggu dengan penuh harap. Di sana, ritual sesungguhnya dimulai. Mereka berbagi makanan. Mereka mengajar, memelihara, dan memastikan kelangsungan garis keturunan mereka. Seekor induk paus pembunuh perlahan muncul ke permukaan sambil menggigit ikan bergigi. Di sampingnya, anaknya berputar-putar gelisah. Dengan gerakan lembut, induk paus itu melepaskan sepotong mangsa tepat di depannya. Paus pembunuh kecil itu ragu-ragu. Ini adalah kontak pertamanya dengan daging. Dia menciumnya, menyentuhnya dengan moncongnya. Akhirnya, dia menggigitnya. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia menatap ibunya. Dia tidak terburu-buru. Dia hanya memperhatikan dengan sabar. Setelah beberapa detik, bayi menelan makanan itu dan mengeluarkan suara melengking. Hampir seperti suara perayaan, ia telah mengambil langkah pertama menuju kemandirian makan. Di dunia paus orca, anak paus tidak pernah sendirian. Mereka adalah harta karun kawanan paus, fokus dari semua perhatian dan usaha kolektif. Saat lahir, mereka sudah menunjukkan kemampuan yang mengesankan. Berat mereka lebih dari 180 kg dan panjangnya mencapai 2 meter. Sejak menghirup napas pertama di air dingin, dikelilingi oleh tubuh hangat dan protektif dari teman-temannya, pembelajaran mereka dimulai.
Tidak ada ruang kelas atau papan tulis, hanya hamparan laut yang luas. Di sana, dengan bimbingan ibu mereka belajar berenang, menggunakan ekolokasi untuk menjelajahi lingkungan sekitar, mengenali mangsa, dan membedakannya dari bentang suara laut. Pendidikan berjalan beriringan dengan bermain, lompatan canggung, belokan tak terduga, kejar-kejaran ramah dan gigitan lembut yang memperkuat ikatan dan mempersiapkan mereka untuk masa depan. Seorang bayi yang baru berusia beberapa bulan menemukan rumput laut yang mengapung di dekat permukaan. Ia mengejarnya dengan intensitas seperti seseorang yang mengejar makhluk hidup. Ia mengitarinya, menerkamnya, menyeretnya beberapa meter, lalu melepaskannya. Ia mengulanginya berulang-ulang seolah-olah setiap percobaan adalah latihan. Ibunya mengawasinya dengan sabar. Di sekelilingnya, bayi-bayi lain juga bermain. Beberapa dengan potongan es, yang lain dengan ikan kecil atau ranting pohon laut. Apa yang tampak seperti kesenangan sederhana sebenarnya adalah latihan. Setiap gerakan canggung, setiap gerakan cepat yang menyenangkan, merupakan strategi berburu masa depan yang sedang dibuat. Salah satu momen yang paling mengharukan terjadi saat anak-anak paus mulai berlatih teknik berburu sungguhan di bawah pengawasan paus dewasa. Seekor induk paus orca yang sabar dan waspada menuntun bayi paus yang baru lahir menuju sekawanan kecil ikan. Ia tidak menimbulkan ancaman, juga bukan mangsa yang sulit. Ia adalah pelajaran. Ini bukan tentang menangkap, tetapi lebih kepada belajar untuk menunggu, memahami kapan harus bertindak. Sang ibu mengeluarkan denyut sonik yang lembut, hampir seperti bisikan di bawah air. Sang bayi mendengarkan, mencoba meniru bunyi klik, tetapi bunyinya masih canggung, campur aduk. Tetap saja, ia menerkam, didorong oleh kegembiraan, oleh dorongan untuk meniru, untuk menguji, untuk tumbuh. Upaya pertamanya gagal, ikan itu menyebar seperti asap di dalam air. Sang induk tidak mengoreksinya dengan kasar. Sebaliknya, ia membimbingnya lagi. Ia mengulangi gerakan-gerakan itu. Kesempatan kedua. Kali ini, anak gajah berhasil mengisolasi salah satu dari mereka, mengitarinya, menerkam, dan menangkapnya dengan ekornya. Ia tidak membunuhnya, ia mempermainkannya. Sang induk mengawasi. Kemudian bersama-sama mereka muncul ke permukaan. Permainan itu tidaklah sia-sia, itu adalah latihan. Mereka belajar menghitung jarak, mengordinasikan impuls, menggunakan ekolokasi, tidak hanya untuk navigasi tetapi juga untuk berburu. Anak-anak yang paling muda mengulang latihan ini berulang-ulang sampai gerakan mereka menjadi sama persisnya dengan gerakan orang dewasa. Dan ketika mereka akhirnya berpartisipasi dalam perburuan kerajaan, mereka melakukannya dengan bangga. Kelompok itu menyambut mereka dengan vokalisasi perayaan. Mereka telah melangkah menuju kedewasaan. Namun tidak semuanya tentang kelembutan dan pendidikan. Kehidupan paus orca adalah perjalanan yang terus-menerus. Beberapa populasi bermigrasi ribuan mil dari perairan es benua putih ke daerah yang lebih beriklim sedang untuk mencari makanan dan istirahat. Perjalanan sejauh lebih dari 9.000 kilometer telah tercatat antara Antartika dan Pasifik Selatan. Perjalanan tersebut dapat berlangsung lebih dari 20 hari, perjalanan abadi yang hanya berakhir dengan kematian. Selama waktu ini, kelompok tersebut tidak pernah bubar. Para orca tetap berhubungan melalui sistem suara yang rumit. Setiap kelompok memiliki dialeknya sendiri, terdiri dari pola akustik unik yang memungkinkan identifikasi anggota kelompok. Pesan-pesan berkode ini berjalan melalui air seperti gema kuno, menjaga kesatuan dan ketertiban. Dalam masyarakat orc, pemimpin seringkali adalah perempuan tua. Banyak dari mereka berusia lebih dari 60 tahun dan mereka merupakan sumber pengalaman penting untuk kelangsungan hidup kelompok. Mereka adalah penjaga pengetahuan kolektif. Mereka tahu persis di mana area perburuan terbaik, apa bahaya di setiap aliran sungai, dan kapan saatnya untuk maju atau berhenti. Keputusan mereka menyelamatkan nyawa. Beberapa di antaranya telah terlihat oleh para ilmuwan di Selat Gerlache dan beberapa bulan kemudian di pantai McMurdo Suara. Pelancong yang tak kenal lelah, mereka menanggung bekas luka mereka berupa rute peta yang tidak tertulis, tetapi diwariskan dari generasi ke generasi.
Di perairan laut yang dingin dan dalam, orca tidak hanya mampu bertahan hidup, mereka mendominasi lingkungannya. Mereka berhasil mencapai puncak rantai makanan berkat kemampuan mereka bekerja dalam kelompok, ingatan mereka, dan kecerdasan yang oleh banyak ilmuwan dibandingkan dengan kecerdasan primata besar. Lingkungan mereka bukanlah kekacauan, tetapi sistem terorganisasi yang didasarkan pada strategi, pengalaman, dan pembelajaran yang diwariskan dari generasi ke generasi. Saat matahari kutub baru saja terbit di Cakrawala, mereka terus melakukan rutinitas mereka, beradaptasi sempurna dengan es dan kedalaman laut. Jauh di atas lautan yang sama, di mana ombak bergulung-gulung dalam gerakan abadi dan angin bertiup tanpa ampun, makhluk lain menentang keagungannya. Ia meluncur dengan sangat megah, mengembangkan sayapnya yang lebarnya melebihi 3 meter. Itulah burung albatros pengembara abadi di langit laut, burung dengan lebar sayap terbesar di planet ini, yang dapat mencapai lebar sayap hingga 3 meter, dan terbang menempuh jarak yang mustahil tanpa harus menggerakkan sayapnya dengan susah payah, di mana hewan lain melihat kehancuran, ia menemukan rumahnya. Albatros tidak terbang. Ia mengapung, menari, meluncur mengikuti arus yang tak terlihat. Ia dapat menempuh jarak lebih dari 10.000 kilometer dalam sekali perjalanan, memanfaatkan teknik terbang yang disebut meluncur dinamis, yang memungkinkannya mendorong dirinya sendiri dengan pengeluaran energi minimal, tanpa menyentuh tanah, dipandu oleh naluri yang menentang semua logika. Matanya mengamati permukaan, mencari makanan, ia tidak pilih-pilih. Ikan kecil krustasea yang muncul secara tidak sengaja. Terkadang ia menyelam dengan dangkal, yang lain hanya menunggu. Laut, cepat atau lambat, selalu menawarkan sesuatu. Namun, karena ingin sekali mengisi perutnya, ia dapat makan begitu banyak hingga sayapnya sendiri kehilangan kekuatan. Ia kemudian jatuh ke dalam air, mengambang dengan berat, rapuh, hingga ia dapat bangkit lagi seolah terlahir kembali dari lautan. Meskipun hidup mengembara, burung albatros kembali ke rumah. Setiap 2 tahun, jika angin mendukung dan kehidupan memungkinkan, ia kembali ke pulau tempat ia dilahirkan. Mereka bersarang di pulau-pulau subantartika seperti Georgia Selatan dan Kepulauan Crozet, dalam koloni yang jumlahnya bisa mencapai lebih dari 1.000 ekor. Pulau-pulau terpencil ini, tempat lumut hampir tidak menutupi tanah dan udaranya berbau asin, menjadi saksi pertemuan mereka yang paling penting, cinta. Masa pacaran adalah upacara yang memadukan kesungguhan dan kecanggungan. Sang jantan mengembangkan sayapnya, membungkuk, menggelengkan kepala, membenturkan paruhnya ke paruh sang betina, dan mengeluarkan suara-suara aneh, meringkik, mengaum pelan, dan berbisik-bisik. Ritual ini dapat berlangsung selama berjam-jam, dan kadang-kadang beberapa tahun sebelum ikatan yang stabil terbentuk. Jika dia menanggapi, ikatan itu akan tersegel dan itu akan berlangsung selamanya. Albatros hanya kawin 1 kali dalam hidupnya. Kesetiaan mutlak ini dapat bertahan selama lebih dari 50 tahun, menjadikannya salah satu contoh kesetiaan hewan yang paling abadi. Setelah pasangan tersebut terbentuk, mereka membangun sarang sederhana, lumpur, cabang-cabang kering, dan sedikit tumbuhan jika tersedia. Sang betina bertelur di dalamnya. Tidak akan ada lagi selama 2 tahun jika anak sapi itu bertahan hidup. Kedua induk bergantian mengerami telur, menahan hujan, dingin, dan waktu yang lambat. Lebih dari 60 hari berlalu tanpa terpisah. Lalu terdengar suara retakan, getaran, cangkang pecah, harapan baru pun lahir. Anak ayam itu lemah, bulunya hampir tak bersisa. Tubuhnya rapuh, gemetar, lebih dekat dengan napas kehidupan daripada burung masa depan. Namun di sarang terpencil itu, hilang di sebuah pulau terpencil, tempat angin tak terhalang dan laut berdebur tanpa henti. Terjadi keajaiban yang telah berulang selama ribuan tahun. Induk burung albatros memberinya makan dengan zat yang berharga. Ini bukan sekadar makanan kecil, tetapi ramuan penting. Dimuntahkan dari dalam perut mereka, minyak yang mereka berikan kental, hangat, dan penuh energi. Itulah konsentrat harapan, hingga 9.000 kilokalori per liter, yang dirancang oleh evolusi,
untuk bertahan terhadap cobaan di wilayah selatan yang jauh. Setiap tetes air jatuh langsung ke paruh mungil itu terbuka seperti sebuah janji. Dan dengan setiap tetes air, anak ayam itu tumbuh. Tidak langsung, tetapi terus-menerus. Hari demi hari, bola bulu yang lemah itu mulai membesar, berdiri di atas kaki-kakinya yang kikuk. Matanya menjadi lebih waspada, lebih haus akan dunia. Minyak perut tidak hanya menyehatkan tubuhnya, tetapi juga membangkitkan nalurinya untuk menunggu dan melawan. Seiring berjalannya waktu, orang tua tidak lagi hadir. Kunjungan menjadi lebih jarang, sporadis, dan tidak dapat diprediksi. Mereka menghilang selama berhari-hari, terkadang lebih dari seminggu. Anak laki-laki itu ditinggal sendirian, menatap cakrawala yang hampir tidak ia pahami. Namun orang tuanya ada di sana, terbang menempuh jarak yang mustahil, menyeberangi lebih dari 1.000 kilometer di atas lautan terbuka untuk mencari ikan dan cumi-cumi. Tidak ada jaminan keberhasilan, tidak ada istirahat juga, hanya ada satu tugas, kembali dengan membawa makanan. Sementara itu, di sarang, anak ayam belajar hidup tanpa kehadiran siapapun. Ia bertahan terhadap hawa dingin yang merayap di mana-mana. Angin yang seolah mengejek ketenangannya, hujan yang membasahi bulu-bulunya yang masih muda. Namun, di atas segalanya, ia belajar untuk hidup dengan penantian. Penantian yang panjang, sunyi, dan kejam. Dan suatu hari, tanpa latihan sebelumnya, tanpa latihan ia akan melompat ke dalam kehampaan. Sayapnya yang telah dikembangkan secara rahasia dalam keheningan akan terbuka. Dan langit akan menjadi miliknya. Itu akan menjadi penerbangan pertamanya. Tidak akan ada yang kedua, karena setelah lompatan itu ia akan pergi. Selama bertahun-tahun ia tidak akan kembali ke pulau tempat ia dilahirkan. Ia akan menjadi seorang pengembara, penghuni angin. Namun agar hari itu tiba, Anda harus bertahan hidup terlebih dahulu. Karena kesunyian di sarang tidak selalu damai. Di pulau-pulau yang diterjang badai ini, yang dihuni oleh kegigihan, bahaya muncul dalam berbagai bentuk. Laut itu kejam, begitu pula langit. Namun, ada ancaman yang bergerak di darat, yang bergerak diam-diam dan oportunis. Di bawah langit kelam yang tampaknya runtuh ke bebatuan, seekor skua muncul di koloni itu. Penerbangannya menegangkan, hati-hati. Sayapnya yang gelap membelah udara dengan presisi, seolah mengukur setiap hembusan, tidak mencari pasangan, tidak mencari tempat berteduh, hanya makanan, mudah, tidak aman, sendirian. Anak ayam yang masih berada di sarangnya tidak tahu bahwa ia sedang diawasi. Matanya yang masih naif tidak memahami para pemburu. Yang ia tahu hanyalah rasa lapar yang membakar perutnya yang kosong dan harapan samar akan bayangan yang ramah yang kembali dari laut. Namun skua mengetahui hal ini dan mendekat. Ia berputar-putar, hinggap di dekat, lalu berjalan di antara sarang-sarang seperti seseorang yang sedang menguji tanah yang sudah dikenalnya. Dia mendekat, mundur, mengamati. Dia pencuri yang berpengalaman. Ini bukan pertama kalinya. Koloni itu pernah mengalaminya sebelumnya, kehilangan anak-anak muda dalam cengkeramannya. Namun, dia juga belajar. Tiba-tiba, terdengar suara seperti guntur. Suara itu bukan berasal dari anak burung, tetapi dari burung dewasa yang masih berada di dekatnya. Dia seekor burung elang laut tua dengan tatapan tajam. Dia mengembangkan sayapnya dengan marah, memaksakan diri seperti penjaga yang diam. Teriakan itu menyebar. Orang dewasa lain pun menggemakannya. Udara dipenuhi teriakan kering dan tegang, seolah-olah pulau itu sendiri sedang menjerit. Skua itu ragu-ragu. Dia tidak pengecut, tetapi juga tidak gegabah. Dia mundur beberapa langkah. Matanya melirik dari satu sarang ke sarang lainnya sambil menghitung. Kemudian dia melompat, terbang tinggi, dan terbang menjauh. Dia belum menyerah. Dia hanya menunggu kesempatan lain. Namun, tidak semua bahaya datang dalam bentuk bulu atau cakar. Terkadang ancaman tidak datang begitu saja, melainkan jatuh dari tempat tinggi dan menghancurkan segalanya. Beberapa jam kemudian, langit semakin gelap. Awan menjadi padat, rendah, dan berat. Badai terus bergerak maju tanpa henti. Angin bersiul seperti bilah pisau. Hujan tidak turun, ia berdebur.
Dalam hembusan angin horizontal yang ganas, sarang bergetar, mengancam akan runtuh. Anak ayam meringkuk, berpegangan erat pada lumpur, pada kehidupan, dengan cakarnya. Bulunya menjadi basah, kehangatannya hilang. Tidak ada tempat berteduh, tidak ada ibu, tidak ada ayah. Hanya dia, tubuhnya yang kecil dan terbuka, dan naluri dasar yang menuntut dia untuk bertahan hidup melawan segala rintangan. Selama berjam-jam dunia runtuh. Angin menderu seakan-akan pulau itu sendiri akan terbelah dua. Banyak sarang yang hilang. Beberapa anak muda tersapu air atau mati kedinginan. Namun ia bertahan hidup. Berkat lokasi sarangnya, bentuknya yang bundar yang menahan panas, dan mungkin, hanya mungkin, sedikit keberuntungan. Ketika badai akhirnya surut, ia melakukannya dengan enggan. Langit terbuka perlahan. Cahaya keabu-abuan yang hampir penuh belas kasihan menyaring melalui awan yang pecah. Keheningan yang terjadi setelahnya begitu pekat, seperti desahan kolektif dari koloni. Lalu di kejauhan ada sesuatu yang bergerak. Sebuah sosok melintasi cakrawala. Itu bukan angin, itu bukan ancaman. Itu salah satu induknya. Albatros itu kembali. Ia terbang rendah menyapu lautan dengan sayapnya yang terentang. Terbangnya cepat, mantap, langsung menuju sarang. Perutnya kenyang. Dia telah menyeberangi lautan, menghindari badai, berjuang demi makanan. Dan dia membawa makanan itu. Bukan hanya makanan fisik, tetapi juga makanan emosional. Ini menjadi bukti bahwa pengabaian itu hanya tampak. Jarak itu bukan berarti melupakan. Cinta dalam bentuk ini adalah tindakan perlawanan. Ia mendarat dengan lembut di samping sarang. Anak burung basah kuyup dan menggigil mengangkat paruhnya. Dan tetesan yang telah lama ditunggu pun jatuh. Tebal, hangat, penuh kehidupan. Hari itu, burung kecil itu selamat dari rasa lapar, predator, dan badai. Ia tidak menyadarinya, tetapi ia telah mengambil langkah lebih jauh untuk terbang. Dia telah belajar bahwa hidup di selatan berarti menghadapi jurang dengan kepala tegak. Bahwa angin dapat menghukum, tetapi juga mengumumkan pengembalian. Dia telah mengerti dengan tubuhnya dan penantiannya bahwa tidak semua bahaya memiliki sayap dan tidak semua bayangan berarti kematian. Terkadang, bayangan yang mendekat adalah bayangan sang ayah yang kembali. Dan bersamanya, setetes minyak jatuh yang tidak hanya menyehatkan, tetapi juga menghibur. Begitulah kehidupan burung albatros pengembara, dijalin dengan ketidakhadiran yang lama, kepulangan yang tenang, badai yang tak henti-hentinya, dan gerakan yang hampir tak terlihat. Setiap hari adalah tantangan, setiap sarang sebuah janji yang diperbarui. Karena di sudut terpencil planet ini, ketahanan adalah bentuk cinta, dan mencintai adalah cara menunggu. Di sana, tempat es pecah dengan bunyi berderak pelan dan angin menderu tanpa henti, paus orca dan albatros melanjutkan perjalanan mereka. Satu di bawah laut, yang satu lagi di atas awan, dan di antara keduanya samudra selatan. Luas, tak kenal ampun, indah. Latar yang sempurna untuk dua kerajaan yang berseberangan, disatukan oleh biru tak terbatas yang sama. Namun mereka bukanlah satu-satunya penghuni megah di ujung dunia ini, di mana kehidupan menantang hal yang mustahil untuk dijalani. Di sudut terpencil samudra subantartika, tempat salju tidak pernah sepenuhnya hilang, salah satu bentuk kehidupan paling menakjubkan di alam tumbuh subur. Di sana, tempat daratan menyatu dengan lautan dan hawa dingin menusuk hingga ke tulang, lautan menyimpan rahasia yang hanya berani dihadapi oleh orang yang paling tangguh. Dan di antara mereka menonjol sosok yang anggun, berpakaian hitam dan putih, dengan sikap yang seolah-olah berasal langsung dari sebuah parade penguin raja, spesies penguin terbesar kedua di planet ini. Di bawah permukaan, burung laut ini bertransformasi. Yang tampak kikuk dan goyah di daratan berubah di bawah air menjadi perenang yang sempurna, lincah, dan cepat. Ia dapat mencapai kecepatan hingga 10 km per jam menggunakan sayapnya seperti sirip. Dengan setiap gerakan, ia membelah air dengan anggun, beradaptasi sempurna dengan lingkungan yang meskipun dingin tampaknya diciptakan untuknya. Dingin tidak membuatnya takut. Sebaliknya, air yang dingin menyambutnya seperti teman lama.
Di bawah kulitnya, lapisan lemak tebal dan bulu berminyak menahan kehangatan yang membuatnya tetap hidup di perairan yang dapat membekukan hampir semua makhluk. Ia turun perlahan dalam tarian yang tenang dan luwes yang membawanya ke kedalaman 100 meter. Di sana, di mana sinar matahari nyaris tak tersaring melalui kegelapan biru, pencariannya dimulai. Di antara kawanan ikan perak yang bergerak seperti cermin hidup, penguin memilih mangsanya dengan ketepatan seorang ahli. Ia meluncur dengan cekatan, bergerak zigzag dengan cepat untuk membingungkan sasarannya, memanfaatkan setiap arus dan bayangan. Sekelompok ikan sarden mencoba menyelamatkan diri dengan berputar-putar menuju awan yang membingungkan. Namun strategi ini tidaklah cukup. Dengan gerakan cepat, penguin itu melemparkan tubuhnya ke depan dan menangkap salah satu mangsa di antara paruhnya yang melengkung setajam alat presisi. Di dalamnya, duri-duri kecil yang menghadap ke dalam mencegah mangsanya melarikan diri, sementara burung itu mengaturnya sebelum menelannya. Meskipun pada dasarnya adalah seekor burung, anatominya menentang semua ekspektasi. Kakinya melengkung ke belakang, sayapnya berubah menjadi sirip yang kaku, dan tubuhnya dirancang untuk air yang memaksanya untuk bersikap canggung di darat dan sangat cekatan di bawah permukaan air. Ia memiliki pikiran seperti burung, penuh perhatian, cepat, dan intuitif. Tetapi ia menavigasi lingkungan yang menuntut logika yang berbeda. Dan meskipun ia memiliki struktur yang melampaui batas desain aslinya, ia telah menemukan tempat yang ideal di perairan ini. Tetapi keberhasilan tidak berarti keamanan. Di kedalaman, di mana cahaya nyaris tak menunjukkan kehadirannya, bayangan menyelinap diam-diam. Anjing laut macan tutul, predator yang sabar, mengikuti setiap gerakan penguin. Dari balik bayangan, ia memperkirakan jarak, mengenali irama renang penguin, dan menunggu saat mangsanya mengembara, yakin akan kelincahannya. Baginya, es bukan halangan, dan dingin bukanlah hal yang tidak nyaman. Kerajaan air es ini adalah wilayah kekuasaannya. Penguin yang masih fokus pada perburuannya merasakan perubahan itu. Itu bukan gambar atau suara, tetapi getaran di kolom air, perubahan minimal dalam ritme alami lingkungan. Secara naluriah, ia berputar dan mengeluarkan semburan gelembung yang membuat pengejarnya buta sesaat. Anjing laut macan tutul bereaksi terlambat. Burung itu sudah melesat pergi, naik ke arah cahaya. Dengan kepakan sayapnya yang cepat dan tubuh yang menyempit setiap kali bergerak, ia memperoleh momentum di kolom air. Di dekat permukaan, ia melipat siripnya dan menjulurkan lehernya. Ia melesat seperti anak panah, menembus lapisan cairan dan mendarat dengan lompatan di gumpalan es di dekatnya. Di sana, di luar jangkauan langsung, ia menyingkirkan tetesan air yang masih menempel di bulunya dan mengatur napas. Sang pemburu tetap tinggal di belakang, sekali lagi menyatu dengan kegelapan, menunggu kesempatan lain. Di perairan sedingin es itu, kehidupan tidak pernah berhenti dan setiap makhluk harus mencari makanan dimanapun ia bisa. Makanan mereka, meskipun bervariasi, terdiri dari ikan kecil, cumi-cumi yang menyamarkan diri dalam kegelapan laut, dan krustasea kecil yang mengapung seperti partikel hidup. Tetapi yang benar-benar mengesankan bukan hanya kemampuan berburu mereka, tetapi juga ketepatan tubuh mereka berevolusi untuk bertahan hidup di salah satu lingkungan paling keras di planet ini. Bentuknya yang aerodinamis mengurangi ketahanan terhadap air. Struktur bodinya yang kompak dan kokoh memberikan kekuatan tanpa mengorbankan kecepatan. Namun rahasia sebenarnya terletak pada bulunya. Setiap bulu dirancang untuk menolak air dan memerangkap udara, menciptakan lapisan isolasi yang menahan panas tubuh, bahkan di perairan yang hampir beku. Mereka memiliki bulu yang tebal, yakni lebih dari 70 helai bulu per sentimeter persegi. Ikan ini dapat menghabiskan waktu hingga 10 menit di kedalaman sebelum muncul ke permukaan. Ikan ini melakukannya dengan anggun, tanpa membuat cipratan, memecah permukaan laut sehalus saat ia tenggelam. Selama berada di bawah air, ia bergerak tepat melalui arus es, menghindari predator, dan terus-menerus mencari gerombolan ikan yang menjamin kelangsungan hidupnya. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Setiap penyelaman merupakan pertaruhan yang berisiko, tetapi perlu. Dengan hasil buruan hari itu yang tersangkut di paruhnya, penguin itu berenang kembali ke daratan.
gerakannya cepat, seolah-olah waktu selalu berpihak padanya. Energi yang dikeluarkannya setiap kali menyelam memiliki satu tujuan, memberi makan anak-anaknya yang menunggu di antara banyaknya anak ayam di koloni. Begitu sampai di darat, ia berjalan dengan susah payah di antara bebatuan dan es, dikelilingi oleh ribuan spesimen lain yang mengulangi rutinitas yang sama. Angin bertiup kencang dan hawa dingin menusuk tulang, tetapi tekad penguin dewasa tetap tak tergoyahkan. Ia telah belajar untuk bertahan. Akhirnya ia menemukan anaknya yang langsung mengenalinya. Sambil menjerit nyaring, bayi burung itu membuka paruhnya. Tidak sabar, gemetar karena lapar. Tanpa menunda, burung dewasa itu memuntahkan makanan, campuran kaya nutrisi, langsung ke dalam mulutnya. Ini tindakan yang cepat, berdasarkan naluri, tetapi penting. Bagian itu menggambarkan seluruh usaha sepanjang hari, semua risiko yang ditanggung di kedalaman. Bayi itu menelan ludah dengan penuh semangat, seolah tahu itu mungkin makanan terakhirnya hari itu. Begitu selesai, ia memukul dada induknya dengan paruhnya yang kecil, menuntut lebih, berharap ada hal lain yang tersembunyi. Satu gigitan terakhir yang akan memungkinkannya bertahan sedikit lebih lama. Di sekitar mereka, hewan muda lainnya melakukan hal yang sama. Beberapa lebih kuat, lebih besar, dan berhasil mendominasi yang lebih kecil, merebut posisi atau makanan mereka saat hewan dewasa tiba. Tidak ada belas kasihan, tidak ada waktu untuk kelemahan. Di tanah-tanah ekstrem ini, di mana es mendominasi lanskap dan makanan langka, bertahan hidup bukanlah hak, tetapi hak istimewa yang diperoleh setiap hari. Sementara itu, orang dewasa bersiap untuk penyelaman berikutnya karena siklus ini tidak pernah berhenti. Seluruh koloni bergerak dalam irama yang tersinkronisasi sempurna antara laut dan darat, antara berburu dan berkembang biak, antara usaha dan harapan. Setiap gigitan dapat membuat perbedaan antara hidup atau mati di lingkungan yang tidak bersahabat ini. Saat tidak berburu, penguin raja membentuk kota hidup yang sesungguhnya. Mereka berkumpul di daerah pesisir yang luas, di mana putihnya salju diselingi oleh ribuan bahkan ratusan ribu tubuh yang berbaris, teratur, tampak kacau tetapi sangat sinkron. Mereka tidak pernah sendirian, koloni terbesar dapat berjumlah lebih dari 200.000 individu. Kehidupan penguin raja berputar di sekitar komunitas. Di sana, di antara orang-orang mereka sendiri, setiap gerakan memiliki tujuan. Dalam dingin yang menusuk, mereka berkumpul bersama mencari tempat berteduh dan kehangatan, dan kerumunan menjadi perisai dan tempat berteduh dari luasnya es. Ketika induknya pergi mencari makanan, anak-anak burung itu terekspos, tetapi di tengah lautan suara yang nyaris tak dapat dibedakan itu, mereka mengenali suara mereka sendiri melalui nada yang unik, sebuah sinyal yang memecah kebingungan. Ikatan yang nyaris tak terlihat ini menopang kehidupan di tengah keramaian. Mereka berjalan dengan gaya berjalan aneh yang tampak canggung, tetapi mengandung tekad baja. Mereka menyeret diri melewati embun beku, melangkah di atas salju yang mengeras, dan kadang-kadang meluncur di atas es seolah-olah bermain adalah bagian dari sifat mereka. Tetapi bahkan dalam hiburan yang tampak itu, ada tujuannya. Setiap tahun, antara September dan November, tubuh mereka merasakan panggilan perubahan. Sekarang musim ganti kulit. Bulu-bulu lama rontok berganti menjadi bulu baru, cerah dan lebat yang sangat penting untuk menghadapi perairan dingin. Selama periode 3 minggu ini, mereka kehilangan sekitar 30% beratnya, yang mencegah mereka tenggelam. Mereka tidak kedap air. Mereka tetap di tanah, rentan, menunggu. Namun, itu bukan sekadar perubahan fisik. Itu juga merupakan awal dari proses berpacaran. Saat itulah dorongan terdalam muncul, kebutuhan untuk melestarikan spesies. Mereka memilih pasangan hanya satu kali dalam satu musim, dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Ikatan terjalin melalui gerakan halus, membungkuk, dan vokalisasi lembut yang tampaknya menjadi bagian dari ritual kuno. Mereka mengenali satu sama lain di antara ribuan orang lewat suara, postur, dan tarian yang hanya mereka yang mengerti. Bahasa yang intim ini adalah dasar yang mendukung koordinasi yang diperlukan untuk menghadapi bersama-sama kerasnya siklus reproduksi.
Setelah kawin, keduanya kembali sebentar ke laut untuk makan dan mengumpulkan energi. Apa yang terjadi selanjutnya membutuhkan dedikasi penuh. Betina bertelur 1 butir, putih, bulat, beratnya sekitar 300 gram, rapuh seperti kaca. Ia berdiri di atas kakinya, dilindungi oleh kantung inkubasi dengan lipatan perut. Namun ia tidak sendirian, si jantan ada di sana, siap untuk berbagi tugas. Mereka bergantian dengan ketepatan matematis. Saat yang satu pergi berburu, yang lain tetap tidak bergerak. Telur dipegang dengan hati-hati di antara kedua kakinya, terlindungi dari es oleh panas tubuhnya. Berhari-hari, berminggu-minggu dapat berlalu tanpa satu gigitan pun. Satu-satunya tujuan mereka adalah melindungi kehidupan yang belum lahir. Sekitar 60 hari kemudian, suara samar memecah kesunyian. Sebuah janji baru telah lahir. Anak ayam yang ditutupi bulu abu-abu itu tidak berdaya. Ukurannya hanya 10 cm saat lahir, dan beratnya kurang dari 300 gram. Dia baru saja tiba di dunia tanpa mengerti apa arti dinginnya angin yang menusuk atau kekosongan brutal yang ditinggalkan oleh rasa lapar. Ia tak dapat menahan diri. Matanya yang hampir terbuka secara naluriah mencari kehangatan dan perlindungan dari kedua orang tuanya yang menjadi satu-satunya tempat berlindungnya dari lingkungan yang keras. Orang dewasa dengan dedikasi yang diam bergantian memberinya makan. Mereka memuntahkan ikan yang disimpan dengan hati-hati, menyimpan setiap potongan di paruhnya yang kecil. Hari demi hari, minggu demi minggu, mereka merawatnya dengan tekun. Mereka melindunginya di bawah tubuh mereka, membungkusnya dengan bulu-bulu mereka yang tebal, menjadi perisai terhadap hembusan angin dingin dan badai salju. Lingkungan di sekitar mereka merupakan salah satu yang paling ekstrem di planet ini. Suhu dapat turun hingga di bawah minus 30 derajat Celcius, sementara hembusan angin melebihi 100 km per jam. Permukaan yang beku berderit karena berat es dan cahaya redup nyaris tidak menerangi bentang alam putih yang luas. Dalam kondisi ini, perlindungan yang diberikan oleh bulu-bulu yang lebat dan jarak yang dekat satu sama lain sangat penting untuk menghindari hipotermia dan memastikan kelangsungan hidup. Di dalam naungan inilah anak ayam menghabiskan minggu-minggu pertamanya, terbungkus dalam kehangatan dan keteduhan terus-menerus dari dada induknya. Selama lebih dari sebulan, kehidupan anak ayam dihabiskan dalam gelembung-gelembung kecil yang aman ini. Yang mereka tahu hanyalah gelembung terbatas ini, terisolasi dari dunia beku di sekitar mereka. Namun siklus alam tidak pernah berhenti. Pada akhirnya, tibalah saatnya ketika bayi harus meninggalkan perlindungan penuh dari sarang dan mengambil langkah pertamanya menuju kemandirian. Meski masih rapuh, ia bergabung dengan orang lain sepertinya di kamar bayi darurat di tengah salju. Di sana anak-anak berkumpul bersama untuk saling menghangatkan diri, sementara orang dewasa bergantian mengawasi dan memberi makan. Namun, ancaman mengintai dari langit. Hembusan angin dingin bertiup melintasi dataran putih, menerbangkan serpihan salju, dan memperlihatkan kerentanan anak-anak anjing. Squaw itu melayang di atas koloni, bergerak dengan ketenangan penuh perhitungan seperti seseorang yang selalu lapar. Matanya yang tajam dan waspada segera terfokus pada seekor anak ayam yang baru saja bergerak beberapa langkah dari kelompok itu. Hanya itu yang Anda butuhkan. Tanpa membuang waktu sedetik pun, ia menyelam. Sayapnya membelah udara dengan ketepatan layaknya predator sejati. Bahaya sudah di depan mata, namun naluri melindungi penguin dewasa lebih cepat. Dengan tekad yang kuat, ia berdiri di antara anak penguin dan pemangsa. Ia melebarkan sayapnya sebagai tanda peringatan, mengacak-acak tubuhnya, dan mengeluarkan teriakan yang menembus udara dingin. Squaw yang terkejut dengan pertahanan mendadak itu, ragu sejenak, lalu terbang menjauh, frustrasi, menghilang ke dalam kabut. Ancamannya menghilang, tetapi pesannya tetap jelas. Di Antartika, tempat kehidupan menghadapi kondisi ekstrim, kelangsungan hidup tidak hanya bergantung pada kekuatan fisik, tetapi juga pada ikatan yang tidak dapat dipatahkan antara orang tua dan anak. Apa yang pada awalnya tampak seperti keberadaan yang rapuh dan rentan,
ditopang oleh kemauan yang kuat, yang tidak ragu menghadapi bahaya demi melindungi. Maka, kelemahan anak ayam itu terkompensasi oleh keberanian orang tuanya yang tak tergoyahkan. Namun di waktu lain kekurangan makanan atau perpisahan sesaat dapat berarti perbedaan antara hidup dan mati. Seekor anak ayam yang masih lemah dan tanpa perlindungan terus-menerus dari induknya berjalan tanpa tujuan menjauh dari kelompoknya. Ancamannya tidak lama muncul. Di kejauhan, seekor rubah kutub, salah satu hewan paling cerdik di alam liar, bergerak hati-hati di antara bayang-bayang es dan salju. Langkahnya yang tenang dan terukur nyaris tak meninggalkan jejak di lapisan tanah yang dingin. Ia mengawasi dengan saksama, mencari tanda-tanda kerentanan. Anak ayam itu yang tidak menyadari bahaya berjalan kikuk di antara anak ayam lain yang seukuran dengannya, bulunya yang abu-abu menyatu dengan putihnya pemandangan. Badai salju mulai meningkat, dan kepingan salju jatuh dengan lebat, mengurangi jarak pandang dan membuat orientasi menjadi sulit. Rubah itu menunggu, tak bergerak, memanfaatkan kamuflase yang ditawarkan oleh sekelilingnya, mendekat sedikit demi sedikit, mengukur jarak. Setiap gerakannya penuh perhitungan, sabar seperti angin yang meniup salju di antara mereka. Akhirnya, saat anak ayam berhenti sejenak untuk menjerit yang hilang diterpa gemuruh angin, rubah pun menyerbu dengan cepat, cakarnya memecah keheningan pemandangan. Anak ayam itu hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Dalam sekejap, rubah itu menangkapnya dan keheningan kembali menguasai. Pembibitan itu kehilangan salah satu anggotanya. Suatu ketidakhadiran yang tidak disadari di tengah kekacauan. Tetapi merupakan bagian dari kenyataan pahit dari lanskap yang tak kenal ampun ini. Kehidupan terus berlanjut di tengah kerumunan, siklusnya terus berlanjut dan koloni tetap dilindungi oleh kewaspadaan terus-menerus dari para orang dewasanya. Tempat pembibitan anak ayam adalah kumpulan bulu halus dan suara jeritan yang hidup. Di tengah hiruk-pikuk paruh kaki yang kikuk dan tubuh yang ditutupi bulu abu-abu tebal, setiap anak ayam tampak tersesat di lautan teman-temannya. Namun, di tengah kekacauan yang tampak ini, terdapat keteraturan tersembunyi dan mengejutkan yang berkuasa. Setiap keturunan memiliki panggilan yang unik, jeritan khas yang dikeluarkannya sejak hari-hari pertama kehidupannya. Berkat suara ini, anak ayam dapat dikenali oleh induknya dan juga saling mengenali. Ketika seekor anak ayam tersesat, suaranya menjadi lebih keras, lebih tinggi nadanya, dan penuh dengan desakan. Jeritan khas itu terdengar di antara kerumunan seperti sinyal bahaya. Terkadang, reuni dengan induknya terjadi hanya dalam beberapa menit hanya dengan bantuan pendengaran. Di waktu lain, reuni memakan waktu berhari-hari, di mana anak ayam harus menahan lapar, kedinginan, dan kesepian. Beberapa tidak bertahan hidup, namun yang mengejutkan ada juga gerakan belas kasihan. Seekor penguin dewasa yang kehilangan anaknya sendiri mungkin, pada kesempatan langka, memberi makan anak penguin yatim piatu lainnya. Itu tidak umum, tetapi jika itu terjadi, itu dapat menjadi perbedaan antara hidup dan mati. Kelompok-kelompok ini yang dikenal sebagai creches tidak hanya berfungsi untuk menjaga anak-anak ayam tetap bersama saat mereka tumbuh, tetapi juga penting untuk kelangsungan hidup mereka. Berkerumun bersama anak-anak kecil melindungi diri dari angin dingin dan predator potensial, selalu waspada terhadap kesalahan dan kecerobohan. Beberapa orang dewasa tetap berada di daratan sebagai penjaga, waspada terhadap segala ancaman, sementara yang lain menjelajah ke laut untuk mencari makanan. Ini adalah sistem shift yang menjamin stabilitas tertentu dalam lingkungan yang tidak bersahabat seperti Antartika. Selama bulan-bulan ini, anak-anak burung tidak hanya berlindung, tetapi juga belajar. Mereka mengamati gerakan burung dewasa, meniru postur mereka, dan melatih langkah mereka sendiri. Penguin raja tumbuh sangat lambat, tidak seperti spesies lain yang siap mencari makan sendiri dalam beberapa minggu. Anak penguin ini membutuhkan waktu lebih dari setahun untuk mencapai kemandirian penuh. Baru setelah siklus panjang ini berlalu, bulu mereka mulai berubah. Tubuh mereka memperoleh kekuatan yang diperlukan, dan naluri mereka menjadi lebih tajam.
Hanya pada saat itulah mereka benar-benar siap menghadapi dunia. Saat momen itu tiba, mereka merespons dorongan alami. Mereka berhenti sejenak, melihat ke arah cakrawala, dan mulai bergerak menuju air. Lautan luas dan tak dikenal menanti mereka. Ketika mereka akhirnya siap, laut memanggil mereka. Mereka pergi. Mereka tidak akan kembali selama bertahun-tahun. Namun mereka tidak sendirian di daerah lintang yang dingin ini. Di perairan selatan yang dingin, di mana es mendominasi dan angin bertiup kencang seperti bilah pisau yang tak terlihat, makhluk lain meluncur, anjing laut macan tutul. Tubuhnya yang berbintik-bintik menyatu dengan pantulan laut Antartika. Panjangnya mencapai 3,5 meter dan beratnya bisa mencapai 600 kilogram. Hidupnya berbeda, ditandai oleh kerahasiaan dan otonomi. Anjing laut macan tutul adalah pemburu yang sangat hebat. Hari-harinya dimulai dengan indera yang sangat waspada, siap untuk menanggapi rasa lapar yang menuntun langkahnya. Ia lebih suka menyendiri, ia tidak mencari teman, juga tidak membentuk kelompok. Di lingkungan yang makanannya langka dan setiap pertemuan dapat berarti persaingan, jarak menjadi keuntungan. Tidak seperti anjing laut biasa yang lebih berkelompok dan gerakannya canggung. Anjing laut macan tutul adalah pemburu yang handal, lebih lincah dan lebih ganas. Rutinitasnya didasarkan pada kesabaran dan strategi. Ia bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan, mampu muncul dari kedalaman dengan kekerasan yang tiba-tiba untuk menangkap mangsanya yang tidak siap. Dia bersembunyi di dekat bongkahan es, tempat penguin melompat ke dalam air, tidak menyadari apa yang menanti mereka. Di bawah permukaan es, sebuah bayangan menyelinap diam-diam, hampir tak terlihat. Matanya yang dingin dan penuh perhitungan tidak melewatkan satu detail pun dari apa yang terjadi di permukaan. Dia tidak terburu-buru, dia tahu bagaimana cara menunggu. Sekelompok penguin berkumpul di tepi pantai. Mereka ragu-ragu selama beberapa detik menatap air dan akhirnya menyelam dengan penuh semangat. Salah satu dari mereka yang lebih muda dan belum berpengalaman ragu-ragu. Ia tetap tinggal, mencoba mengumpulkan keberanian untuk mengikuti yang lain. Momen keraguan singkat itu ternyata menjadi kehancurannya sendiri. Memanfaatkan peluang tersebut, anjing laut macan tutul melontarkan dirinya seperti proyektil dari kedalaman. Ia membelah air dengan kecepatan yang mengerikan. Dengan satu gerakan, ia mencengkeram kaki penguin itu dan mengguncangnya dengan kekuatan brutal sebelum menyelam lagi, membawa mangsanya ke kedalaman. Segala sesuatu terjadi dalam hitungan menit dan laut menjadi tenang kembali, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setiap serangannya akurat. Rahangnya adalah alat serbaguna. Ia dapat menyaring krill dan ikan dengan gerakan halus dan berirama, atau mencabik daging burung laut atau bayi anjing laut tanpa ragu-ragu. Namun di luar kekuatannya, yang membedakannya adalah kemampuan beradaptasinya. Ia dapat menyesuaikan tekniknya sesuai dengan mangsanya, mengubah perilakunya dengan fleksibilitas yang tidak terlihat pada sebagian besar kerabat dekatnya. Bila anjing laut lain tetap menjalankan strategi yang sama, anjing laut macan tutul mengamati, menguji, dan memodifikasi. Tidak ada rutinitas yang tetap. Dalam lingkungan di mana stabilitas hanyalah ilusi belaka, hanya mereka yang tahu cara beradaptasi dan mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga yang dapat bertahan hidup, dengan memahami bahwa keberhasilan lebih bergantung pada fleksibilitas daripada kegigihan. Anjing laut macan tutul dapat tetap tidak bergerak di bawah air selama berjam-jam, tersembunyi di bawah bongkahan es menunggu arus membawa mangsanya. Kemudian, ia dengan cepat muncul, mengubah arah untuk mencegat sekelompok penguin yang bergerak di dekatnya, menyesuaikan strateginya sesuai dengan pergerakan lingkungan. Anjing laut macan tutul bersembunyi di bawah es, sementara di pantai terdekat, seekor anak anjing bermain dengan riang. Dia berguling di salju, menyelam selama beberapa detik, lalu muncul kembali, tanpa menyadari bahwa arus telah membawa ibunya beberapa meter lebih jauh. Di antara formasi es, anjing laut macan tutul telah melihat peluang. Gerakkan tubuh Anda dengan gerakan yang terkendali dan halus. Hindari gerakan tiba-tiba yang dapat mengganggu permukaan.
Tanpa menghasilkan satu gelombang pun, ia mulai mendekat perlahan dan diam-diam. Ketika sudah cukup dekat, ia meluncurkan dirinya sendiri. Satu gerakan saja sudah cukup. Anak sapi itu menjerit nyaring, teredam oleh air dingin. Sang induk menoleh dan berlari kembali dengan putus asa, tetapi sudah terlambat. Permukaannya tenang, jejaknya telah menghilang. Hanya suara serak yang dalam yang tersisa yang dikeluarkan oleh sang ibu saat ia mencium bau air. Ratapan yang memudar di antara bongkahan es. Adegan itu berubah menjadi pemandangan yang monoton di lanskap yang membeku, seolah-olah momen itu tidak pernah ada. Namun, di balik ketenangan yang tampak ini, sang predator melanjutkan perburuannya. Setiap serangan mengandalkan anatomi yang dirancang untuk membunuh. Gigi bergerigi anjing laut macan tutul adalah alat berburu utamanya. Ia beradaptasi untuk menghisap dan mencabik, evolusi yang sempurna untuk predator es sejati. Yang termuda mulai berburu mangsa kecil, ikan, dan krill, belajar mengenali arus dan menavigasi di antara es tanpa menunjukkan keberadaan mereka. Dengan setiap tangkapan, mereka menyempurnakan gerakan mereka, mengukur jarak, dan menemukan kesalahan mana yang menghabiskan energi yang tidak perlu. Saat mereka semakin percaya diri, pilihan mereka pun berubah. Mereka mulai berkeliaran di sekitar celah-celah dalam tempat cephalopoda kecil sering terperangkap, atau mengikuti anjing laut lain dari dekat saat menyelam, memanfaatkan kebingungan kawanan yang tersebar karena dikejar predator yang lebih besar. Mereka tidak lagi puas dengan mangsa yang mudah. Pengalaman memungkinkan mereka untuk memperhitungkan risiko dan menilai peluang yang membuat mereka mencoba serangan yang lebih berani, bahkan di perairan yang keruh atau area sempit di bawah lapisan es, di mana kesalahan sekecil apapun dapat berarti terperangkap. Perubahan dalam perilaku mereka bukan sekadar masalah pembelajaran individu, tetapi merupakan cerminan evolusi yang telah memberi mereka kemampuan beradaptasi dan kecerdasan praktis yang hebat, yang diterjemahkan menjadi strategi berburu yang fleksibel dan efisien yang diperlukan untuk bertahan hidup di lingkungan yang tak kenal ampun. Laut adalah tempat perburuannya, dan dia adalah bayangan yang bersembunyi di bawah permukaan. Es juga berfungsi sebagai tempat berlindung. Selama musim kawin, selama bulan-bulan hangat, panggilan kawin bergema di seluruh es. Suara yang dalam dan merdu ini dapat menjangkau jarak yang jauh. Suara yang luar biasa merdu ini dapat mencapai kedalaman hingga 10 km di bawah air. Pertemuan antara pria dan wanita bukanlah pertemuan romantis atau hubungan jangka panjang. Pertemuan itu singkat, tetapi efektif. Kemudian si betina ditinggal sendiri, bertanggung jawab atas kehidupan barunya. Ia menggali dengan kuat ke dalam es yang padat untuk membangun liang yang aman. Angin bertiup kencang di hamparan putih yang luas, tetapi dia bekerja tanpa lelah. Setiap gerakan siripnya tepat, naluriah, dan vital. Ia tahu bahwa di sudut es ini ia harus menawarkan perlindungan bagi kehidupan baru yang sedang dalam perjalanannya. Beberapa hari kemudian, suara samar memecah kesunyian liang. Anak beruang sedang dilahirkan. Dengan susah payah, dia memecahkan kantong yang membungkusnya, terpeleset di atas es di dalamnya dan mengeluarkan jeritan pertamanya. Tubuhnya yang masih basah bergetar, namun sang ibu yang lelah dan penuh perhatian menjilatinya dengan lembut. Dia mengelilinginya dengan tubuhnya yang beratnya lebih dari 300 kilogram, menggunakannya sebagai perisai terhadap angin kutub. Dia tidak bergerak selama berjam-jam, memastikan aku bernafas, agar aku tetap hangat, agar aku hidup. Awalnya, ia kecil dan tak berdaya, tetapi segera menunjukkan rasa lapar yang besar. Ia memakan susu induknya yang padat dan berkalori tinggi, susu yang sangat kaya lemak sehingga ukurannya menjadi 2 kali lipat hanya dalam waktu 3 bulan. Ibunya jarang meninggalkannya. Ia mengawasinya dengan ketat, melindunginya tanpa lelah, dan memberinya makan dengan setia. Seiring berlalunya hari, rasa ingin tahu si anak beruang pun tumbuh. Ia melangkahkan kaki pertamanya menuju pantai yang dingin. Sang induk menuntunnya dengan suara yang dalam, sambil dengan lembut mendorongnya dengan moncongnya. Gadis muda itu ragu-ragu, berhenti.
tetapi akhirnya berani. Dia menyelam sebentar saja ke dalam air dingin, lalu kembali sambil menggigil. Setiap penyelaman adalah ujian, pelajaran penting untuk bertahan hidup. Dia belajar mengapung, bergerak lincah di bawah air, mendeteksi gerakan sekecil apapun dari kejauhan. Dia berlatih untuk menjadi pemburu calon ratu kedalaman Antartika. Namun, bahkan salah satu predator teratas dalam ekosistem ini pun tidak kebal terhadap ancaman. Ada musuh yang setara dan bahkan melampauinya, Paus Orca. Di sebuah lorong sempit di antara bongkahan es tebal, sekawanan paus pembunuh bergerak maju tanpa suara. Salah satu dari mereka mendeteksi gerakan di sebuah platform. Seekor anjing laut macan tutul telah terlihat. Dengan serangan yang kuat, Orca memecahkan es. Anjing laut itu jatuh ke dalam air dan pengejaran yang panik pun dimulai. Ia berenang berputar-putar, menyelam, dan bersembunyi di antara batu-batu besar. Selama beberapa menit, es menjadi tempat permainan mematikan. Namun kali ini anjing laut itu berhasil menyelinap melalui celah sempit. Dari jauh anak anjingnya telah menyaksikan semuanya. Ia telah mempelajari pelajaran penting. Bahkan yang terkuat pun harus tahu kapan harus menyerah. Sementara lautan bergolak karena perburuan dan pelarian para raksasa, permukaan yang membeku sekilas tampak seperti gurun yang sunyi dan mati. Namun, di balik penampakan kekosongan itu, terdapat sebuah dunia kecil yang dihuni oleh makhluk-makhluk yang menentang batas-batas dingin dan kekeringan. Pegas ekor, serangga kecil tak bersayap, berukuran hanya sepersekian milimeter, tetapi merupakan salah satu organisme terestrial terkuat di Antartika. Mereka dapat bertahan pada suhu di bawah minus 40 derajat Celcius, bahkan memasuki kondisi beku yang dapat berlangsung selama berbulan-bulan tanpa metabolisme mereka berhenti total. Selama musim dingin yang panjang, mereka tetap berdiam di dalam es atau terkubur di bawah lapisan salju, terlindungi dari angin dan radiasi, bertahan hidup dengan cadangan minimal, dan memperlambat aktivitas mereka hingga seminimal mungkin. Ketika matahari Antartika kembali di musim semi dan suhu sedikit melunak, mereka memulai rutinitas harian mereka. Mereka bergerak perlahan di antara embun beku dan retakan di tanah beku, memakan bahan organik yang membusuk, lumut kerak, dan alga mikroskopis yang muncul saat pencairan. Serangga kecil ini memainkan peran mendasar. Mereka mengubah materi mati menjadi nutrisi yang tersedia, memfasilitasi keberadaan bentuk kehidupan lain yang bergantung pada substrat yang mereka persiapkan. Tanpa mereka, tanah Antartika akan menjadi medan tandus dan tidak ramah. Dalam iklim ekstrem ini, pegas ekor tetap kokoh, beradaptasi selama jutaan tahun pada lingkungan yang hanya sedikit yang mampu bertahan. Ketahanan mereka yang unik memungkinkan mereka menempati ceruk yang nyaris tanpa persaingan, sementara iklim yang keras bertindak sebagai penghalang alami yang melindungi mereka dari predator dan pesaing, memberi mereka kekuasaan eksklusif atas ekosistem beku. Dengan demikian, apa yang tampaknya mustahil bagi kehidupan sebenarnya merupakan tempat berlindung yang aman bagi para penyintas mikroskopis ini, yang menjadikan Antartika sebagai rumah tertua dan terkuat mereka. Keheningan dasar Antartika tampak mutlak, tetapi di bawah permukaan laut yang beku, kehidupan berkembang dengan kecepatan yang berbeda, ditandai dengan keberadaan krill Antartika yang sangat kecil. Krustacea kecil ini, yang tidak lebih besar dari sebuah jari, telah menyesuaikan tubuhnya dengan kondisi ekstrem laut yang selalu dingin, di mana suhu dapat turun di bawah nol dan es mendominasi sebagian besar tahun. Rangka luarnya yang tembus cahaya, diperkuat dengan senyawa khusus, mampu menahan tekanan air dalam dan kerasnya musim dingin. Dengan kaki yang ditutupi bulu halus, ia tanpa lelah menyaring fitoplankton yang mengambang di arus, sumber makanan utamanya. Dia tidak tergesa-gesa dalam gerakannya. Setiap gerakan dikalibrasi untuk menghemat energi di lingkungan di mana makanan mungkin langka. Siklus hidup krill merupakan bukti kesabaran dan ketelitian. Dari bertelur di kedalaman, melalui berbagai tahap larva hingga mencapai kematangan, siklus ini dapat memakan waktu lebih dari 1 tahun.
Reproduksi mereka disinkronkan dengan bulan-bulan panjang cahaya musim panas, ketika fitoplankton berkembang biak secara dramatis dan lautan menjadi pesta. Dalam lingkungan yang berubah ini, krill muncul sebagai spesies yang hampir primordial dalam ekosistem laut Antartika. Nenek moyang mereka, yang muncul jutaan tahun lalu di laut beriklim sedang, dibentuk oleh kemajuan gletser dan penurunan suhu. Saat ini, krill masih memiliki ciri-ciri yang mencerminkan sejarah tersebut, ketahanan luar biasa terhadap dingin, dan kemampuan untuk memasuki keadaan aktivitas yang berkurang sehingga memungkinkannya bertahan hidup selama berbulan-bulan dalam kelangkaan. Selama periode ini, metabolisme mereka melambat, meminimalkan kebutuhan energi mereka, sementara mereka tetap berkelompok dalam kawanan padat, memanfaatkan cadangan internal yang menopang mereka hingga kembalinya fitoplankton yang memberi makan lautan. Bergerak dalam kawanan yang padat ini, krill menggerakkan tubuh mereka secara serempak dengan rekan-rekannya, sebuah sinkronisasi yang membantu mengurangi risiko individu terhadap predator dan memfasilitasi efisiensi makan. Meskipun mereka tidak memiliki organ khusus untuk berkomunikasi, mereka merespons rangsangan mekanis dan kimia di dalam air, menyesuaikan gerakan mereka dalam interaksi berkelanjutan yang menjaga kekompakan kelompok. Sekilas, harapan hidup mereka mungkin tampak pendek, namun kelangsungan hidup mereka merupakan hasil evolusi yang cermat dan adaptasi terus-menerus, sebuah bukti bisu akan ketahanan mereka di alam beku. Di antara perairan yang sama, tempat kehidupan terorganisir dalam jaringan interaksi dan kelangsungan hidup yang kompleks, burung camar Antartika menemukan makanan dan tempat berlindung. Mereka bergerak dengan kemampuan beradaptasi yang membedakan mereka dari kerabat mereka di pantai beriklim sedang, bergerak tepat di antara arus dan bongkahan es yang mengapung. Dengan bulunya yang memadukan corak abu-abu dan putih serta kaki mereka yang beradaptasi untuk berjalan di medan yang licin dan dingin, mereka tampak dibentuk oleh kerasnya lingkungan mereka, siap untuk siklus kehidupan yang menentang kerasnya iklim tempat mereka tinggal. Burung camar Antartika bukanlah pengunjung sesekali. Kehadirannya permanen di pantai-pantai ini, meskipun selama musim dingin di belahan bumi selatan beberapa populasi dapat berpindah ke daerah yang lebih beriklim sedang, seperti pantai-pantai Amerika Selatan, terutama Chili bagian selatan dan Argentina. Namun sebagian besar hidup mereka dihabiskan di sekitar semenanjung Antartika dan pulau-pulau terdekat, wilayah yang menawarkan banyak makanan dan tempat berlindung di antara bebatuan dan koloni burung laut lainnya. Tidak seperti burung camar biasa, yang makanan utamanya adalah sampah pantai atau ikan di dekat permukaan, burung camar Antartika telah menyesuaikan makanannya dengan menyertakan berbagai hewan laut kecil, termasuk krustasea seperti krill. Spesialisasi ini dimungkinkan berkat kemampuan mereka untuk menyelam sedikit dan menangkap mangsa di perairan dingin, keterampilan yang tidak umum di antara burung camar di lingkungan beriklim sedang. Rutinitas harian mereka ditandai dengan pencarian makanan yang konstan, diselingi dengan periode istirahat di tebing dan pantai berbatu. Selama musim panas di belahan bumi selatan, burung camar berkumpul dalam koloni tempat mereka bersarang di sarang yang terbuat dari batu dan tumbuh-tumbuhan jarang, beradaptasi dengan kalender reproduksi yang bertepatan dengan periode ketersediaan makanan terbesar. Sang betina bertelur antara 2 dan 3 butir yang dierami oleh kedua induknya dengan cemburu selama beberapa minggu. Anak burung yang awalnya ditutupi bulu keabu-abuan tetap berada di bawah pengawasan burung dewasa hingga mereka mampu mencari makan sendiri. Sistem terbang mereka juga mencerminkan tuntutan iklim Antartika. Mereka memiliki struktur otot dan metabolisme yang memungkinkan mereka menahan angin kencang dan penerbangan yang lama, karakteristik yang tidak diperlukan untuk burung camar pasir yang lebih terbiasa dengan kondisi yang lebih ringan. Selain itu, bulunya lebih lebat dan lebih berminyak, memberikan isolasi termal dan anti-air, penting untuk bertahan hidup di lingkungan di mana kontak terus-menerus dengan es dan laut beku tidak dapat dihindari. Pilihan untuk tinggal di tempat ekstrem seperti itu bukanlah suatu kebetulan.
Persaingan untuk mendapatkan makanan dan ruang lebih sedikit dibandingkan dengan ekosistem yang lebih beriklim sedang dan melimpahnya krill dan organisme laut lainnya secara musiman menjamin sumber makanan yang konstan meskipun bervariasi. Pada gilirannya, burung camar Antartika merupakan bagian dari jaringan hubungan yang kompleks, di mana perannya sebagai konsumen krustasea dan ikan kecil berkontribusi dalam menyeimbangkan ekosistem. Burung ini tidak hanya beradaptasi secara fisik terhadap kerasnya Antartika, tetapi juga telah menyesuaikan perilaku dan siklus hidupnya untuk memanfaatkan sebaik-baiknya wilayah yang, meskipun tidak ramah bagi banyak orang, merupakan rumah yang tidak dapat disangkal baginya. Sementara burung camar berpatroli di pantai dan es untuk mencari makanan, sosok lain berpatroli di pantai yang sama dengan penuh tekad, burung petrel raksasa. Dengan ukuran yang menentang asal-usulnya di laut, burung ini dapat mencapai panjang hampir 1 meter dan lebar sayap lebih dari 2 meter, bahkan menyaingi beberapa burung albatros dalam ukuran. Di tanah, posturnya tegak lurus, mampu berjalan dengan mantap di atas batu-batu es, sesuatu yang tidak umum pada Procelarids. Kepalanya yang melengkung dan meruncing, dipadukan dengan paruh raksasa yang terbuat dari lempengan tanduk dan berakhir dengan kait yang tajam, memungkinkannya mencabik daging dengan efisien dan tepat. Burung petrel ini tidak terbatas melayang atau mencari makan di permukaan. Ia telah mengembangkan rahang yang kuat, didukung oleh otot-otot pantat yang dioptimalkan untuk menggigit dengan keras dan dengan cepat merobek daging, sambil masih mampu menyelam untuk mencari mangsa laut atau bangkai. Selain itu, ia memiliki kelenjar garam di atas paruhnya yang memungkinkannya menelan air laut tanpa membahayakan. Sebagai pemakan bangkai yang gigih, burung petrel raksasa menjelajahi pantai dan tebing dengan ciri khasnya, sikap ahli anjing laut, di mana ia menjulurkan kepala dan sayapnya untuk mendominasi mangsanya dan menakut-nakuti saingannya. Tidak seperti burung camar Antartika yang memiliki pola makan bervariasi dan oportunistik, burung petrel raksasa telah menyempurnakan keberadaannya dengan logika yang lebih kasar. Di pesisir pantai, udara menghadirkan keheningan yang mencekam, hanya diselingi bunyi retakan pecahan es dan bisikan laut di kejauhan. Di sana, burung camar menjauh dari bangkai yang ditinggalkan, sementara kehadiran yang lebih besar dan lebih percaya diri mendekat dengan langkah tegas. Burung petrel raksasa turun dengan tenang, menghindari ketergesaan yang tidak perlu. Ia mengamati dengan saksama, melebarkan sayapnya dengan lambat yang cukup untuk menakuti burung-burung yang lebih kecil. Setelah mencapai tubuh, ia mengambil alih kepemilikannya. Dengan gerakan leher dan paruhnya, ia merobek sepotong daging yang mengeras. Suara kasar kain yang tertekuk karena kekuatan mereka memecah keheningan pemandangan sejenak. Burung-burung lainnya bubar, menyadari bahwa tidak ada ruang untuk pertikaian. Lebih dari sekadar pemulung, ia merupakan bagian bergerak yang menjaga tanah tetap bersih, menyebarkan sumber potensial infeksi, dan memastikan keberlangsungan daur ulang alami dalam suatu sistem yang mana setiap bagiannya diperhitungkan. Hanya di tempat ekstrim seperti ini, burung sebesar itu dapat menjadi predator, pemakan bangkai, dan pembersih di saat yang bersamaan. Dengan demikian, burung petrel raksasa dengan ahli mendominasi udara dan permukaan es, tetapi di kedalaman lautan yang gelap dan sunyi, di mana cahaya nyaris tak menembus, seorang pemburu dengan gerakan tepat meluncur tanpa suara. Beradaptasi dengan suhu mendekati 2 derajat di bawah nol, penghuni perairan Antartika ini menyimpan rahasia yang membedakannya dari kerabatnya di laut beriklim lebih sedang. Itu adalah cumi-cumi Antartika. Tubuhnya yang kompak, dengan tentakel yang pendek dan berotot, beradaptasi untuk bergerak secara tepat di lingkungan di mana kesalahan apapun dapat berakibat fatal. Darah cumi-cumi ini mengandung protein khusus yang mencegah pembentukan kristal es, menjaga organ mereka berfungsi dalam kondisi yang dapat membekukan hampir semua makhluk lainnya. Mereka berburu sendirian, tidak seperti cumi-cumi di perairan tropis yang memburu kawanan ikan yang padat
atau berkumpul dalam kawanan yang tersebar. Mangsa mereka di sini tidak mencolok, tersebar, dan jarang. Krill Antartika, ikan es, dan invertebrata kecil menjadi makanannya. Ia tidak perlu mengejar dalam waktu lama. Ia lebih suka penyergapan yang cepat dan senyap, memanfaatkan celah gelap di antara balok-balok es yang mengapung. Melalui celah yang sama, arus menyeret tubuh ikan Antartika yang mati. Di atasnya, para pemulung sudah berkumpul. Burung petrel raksasa, beberapa burung camar lapar, dan serpihan krill yang mengambang di sekitar sisa-sisa ikan. Namun, dari kedalaman sebuah siluet muncul. Seekor cumi-cumi mendekat perlahan, tentakelnya menyebar seperti cabang-cabang tipis, nyaris tak terlihat dalam kegelapan. Dengan dorongan cepat, ia mencapai bangkai itu dan mengambil bagiannya. Tidak ada perlawanan. Paruhnya yang tersembunyi di antara tentakelnya merobek jaringan dalam hitungan detik. Pada saat itu, kulitnya memancarkan kilatan samar, mengubah warna dan bentuknya agar menyatu dengan kilauan es yang pecah di atasnya. Itu adalah sumber daya pertahanan dan perburuan untuk membingungkan, menyamarkan, dan menghilang. Tidak seperti cumi-cumi lainnya, cumi-cumi ini tidak pernah meninggalkan perairan ini. Spesies ini secara permanen terkait dengan ekosistem Antartika yang dibentuk oleh kondisi ekstremnya. Metabolisme mereka beradaptasi dengan suhu rendah dan siklus reproduksi mereka bertepatan dengan migrasi musiman mangsa dan pemulung. Lebih dari sekadar makhluk jurang, ia merupakan bentuk kehidupan yang telah bertahan hingga batas kemungkinan. Diam, sulit dipahami, oportunistik, dan pada saat yang sama sangat penting dalam keseimbangan halus yang menopang perairan ini. Karena bahkan di sini, di mana hawa dingin mengubah permukaan menjadi gurun es, kegelapan menyembunyikan para pemburu purba yang tidak pernah meninggalkan tempat mereka. Potongan-potongan tali penyelamat yang meskipun keras tetap utuh. Latar tempat kehidupan beradaptasi dengan hal-hal ekstrem, bertahan dalam dingin yang hanya bisa ditanggung oleh sedikit orang. Di sini, orca berenang dengan gagah berani di dalam air, ratu perburuan dan kelicikan sejati di kerajaan cairan yang tiada henti. Penguin raja dengan perilaku elegan dan rutinitas yang ditandai oleh kesetiaan dan ketahanan menentang angin dingin untuk melestarikan spesies mereka. Anjing laut macan tutul, predator soliter, bergerak di antara es dan laut dengan ketepatan yang mematikan, mencerminkan keseimbangan yang kompleks dan halus. Para tokoh protagonis ini dengan caranya masing-masing menopang alur cerita suatu ekosistem yang tidak pernah berhenti, bahkan di tengah cuaca yang paling dingin sekalipun. Di sini bertahan hidup adalah sebuah kisah yang diperbarui dengan setiap gelombang, setiap bayangan, dan setiap napas.